Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, kita telah berbicara cukup dalam tentang pentingnya sebuah kunci dalam kehidupan. Dan kunci ini adalah penentu keberhasilan orang-orang besar sebelum kita. Di pertemuan yang lalu, kita telah mengangkat sebuah kisah tentang kunci ini. Bagaimana seorang wanita berhasil menggapai cita-cita beliau, bahkan yang beliau dapatkan melampaui cita-citanya itu. Cita-citanya hanya agar anaknya bisa berkhidmat, bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya anaknya mengabdi, tapi cucunya menjadi seorang nabi. Siapa lagi kalau bukan istri Imran, ketika beliau menyampaikan kalimat yang begitu indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dalam surat Ali Imran ayat 35. Dan ingatlah apa yang dikatakan istri Imran ketika ia berdoa, wahai Rabbku, aku bernazar kepada engkau bahwa anak yang ada dalam rahimku ini, begitu lahir aku akan serahkan untuk mengabdi. Lalu beliau sebutkan kunciannya, fataqabbal minni, ya Allah tolong terima dariku, innaka antas samiul alim, engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka Allah wujudkan cita-citanya walaupun banyak kendala. Mulai dari ternyata yang lahir bayi perempuan yang akhirnya kita kenal dengan nama Maryam,
Maryam hamil tanpa ada suami dan menjadi bahan omongan pada saat itu. Tapi begitulah hikmah yang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Sebuah pesan bagi kita bahwa seberat apapun masalah dan ujian kita, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Allah tetap memberikan cita-cita kita, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Dan telah kita sampaikan dengan syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita lupa, teman-teman. Atau yang lebih tepat, mungkin teman-teman nggak lupa ya, tapi banyak di antara orang tuh lupa. Kita ini dalam hidup lebih sering bicara teknis. Betul, well prepared, tapi persiapannya teknis. Bagus, tapi adakah waktu kita berpikir apa yang saya kerjakan ini diterima Allah apa enggak ya? Kita fokus pada kuantitas. Kita fokus mengerjakan sebuah masterpiece, mahakarya. Lalu kita libatkan orang-orang terbaik di bidang tersebut. Betul, orang-orang terbaik kita libatkan. Cuman satu yang kita nggak libatkan, yang maha baik, Al-Muhsin. Gak ada satupun doa kita panjatkan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadahku ini ya Allah, tolong diterima. Lihat istrinya Imran, seorang wanita nggak pakai backingan macam-macam, tapi semuanya jernih, clear. Rabbana taqabbal minni, atau fataqabbal minni, ya Allah terimalah nadarku. Itu udah, nggak ribet-ribet, nggak harus nanti gini, nanti enggak. Fataqabbal minni, terimalah amalku ini. Makanya kita dimanapun, sudahkah kita minta kepada Allah setelah keluar dari kelas, kita doa, Rabbi taqabbal minni, ya Allah terimalah amal ibadahku ini. Habis kita ngajarin anak-anak, terus kita minta sama Allah, ya Allah terima amal ibadah saya ini. Pada saat kita ngadepin wali murid, anak orang tua yang mungkin belum ngerti, belum nyambung, akhirnya ekstra ngejelasin, waktu habis yang harusnya kita punya waktu cuma 15 menit ngejelasin jadi 45 menit, 1 jam, itu pun gak paham-paham. Apa yang kita lakukan? Banyak di antara kita ngedumel, ini gak ngerti-ngerti. Kenapa kita gak doa Rabbana taqabbal minni?
atau di lingkungan keluarga kita lah, gitu lah. Suami ngarahin istrinya, atau istri berusaha kasih masukan ke suami. Siapa di antara kita habis selesai kasih masukan atau kasih arahan, di tengah kesendiriannya doa sama Allah, ya Allah terima nasihat saya tadi ke pasangan saya. Atau kita hanya sibuk, kok dia nggak ngerti-ngerti ya, keras kepala banget. Atau kalau berhasil, kita yang kita angkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Strategi saya gitu, strategi Anda. Siapa Anda itu? Yang membuka hati orang itu Allah. Yang membuka hati orang itu Allah. Makanya dulu kiai-kiai kita tuh bilang gini, teman-teman, ini ustadz-ustadz sepuh itu kalau habis ngajar itu sebagian mereka tuh bilang begini, ini sedikit yang bisa saya ajarkan kepada kalian, semoga Allah terima lalu Allah berkahi. Udah. Dan benar, hasilnya luar biasa. Coba tanya semua ibu gimana caranya, bagaimana strateginya agar punya keturunan sebagai nabi. Gak ada. Tapi lihat istrinya Imran, fataqabbal minni, ya Allah terimalah amal ibadah saya. Kalau Allah terima, oh luar biasa jamaah. Allah yang atur semuanya. Allah yang kasih keberkahan. Allah yang membuat kita ketemu si A, Allah buat kita ketemu si B, Allah buat kita ketemu si C. Allah kasih jalan yang harusnya nggak mungkin jadi mungkin. Ada seseorang yang kena penyakit kanker. Yang kena penyakit kanker. Dia seorang penuntut ilmu agama. Tapi dia nggak punya uang. Selama dia berjuang, dia ditemani oleh sahabatnya. Tapi karena dia nggak punya uang, maka dia tidak mendapatkan pengobatan yang maksimal. Bisa ditebak apa yang terjadi berikutnya. Kondisinya semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Dalam riwayat di pangkuan sahabatnya. Itu dalam tuh, sampai meninggal di pangkuan sahabat tuh berarti hubungan mereka tuh kuat banget. Sahabatnya sedih banget teman-teman, sedih. Dan akhirnya meninggal. Gak bisa buat apa-apa. Gak mampu bayar biaya rumah sakit. Gak mampu bayar biaya pengobatan. Akhirnya seandainya drop, Allah takdirkan meninggal. Terus sedih. Untuk melipur lara, sahabatnya ini datang ke salah satu ulama, Syekh Sya'rawi, di Mesir. Ini kejadian di Mesir.
mintalah nasihat. Dia jelaskan betapa dia terpukul akan kematian sahabatnya yang bagi dia cukup tragis, nggak punya biaya, nggak mampu bayar biaya rumah sakit, akhirnya seperti itu. Qadar Allah. Lalu minta nasihat. Nah, kira-kira nasihatnya apa? Syekh Sya'rawi kasih nasihat pemungkas. Bukan hanya sabar, bukan hanya ikhlas. Ada lagi. Dan ini membuat shock si penanya tersebut. Kata Syekh Sya'rawi, nasihat saya buat kamu kalau begini, ya sudah, buat rumah sakit aja. Buat rumah sakit aja, kata Syekh. Itu penanya bingungnya setengah mati. Ini teman saya meninggal setelah takdir Allah karena nggak mampu bayar biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit aja nggak mampu, kok disuruh buat rumah sakit? Biayanya aja nggak mampu. Ya Allah. Biaya rumah sakit berapa sih? Mungkin ratusan juta, 1M, 2M. Buat rumah sakit berapa? Ratusan M. Si penanya berpikir Syekh bercanda. Tapi mimik Syekh pada saat itu menunjukkan beliau sangat serius. Buat rumah sakit. Akhirnya dari yang shock, yang bingung, yang pikir bercanda, mulai beralih ke kayaknya Syekh serius nih. Akhirnya ditanggapi serius. Tapi Syekh, kita nggak punya uang. Tenang, saya bantu. Oh, Masya Allah. Saya bantu. Saya akan keluarkan uang saya. Gak usah khawatir. Saya akan bantu dengan uang. Akhirnya Syekh keluarkan uangnya. Berapa uangnya? Jika dikurskan rupiah kurang lebih 100.000. 100.000. Dan Syekh memberikan dengan ekspresi serius. Ini 100. Ya Allah, itu penanya bingung gak karu-karuan. Suruh buat rumah sakit, dikasih modal 100.000. Tapi karena yang ngasih ulama, ya jaga-jaga ekspresi juga. Gak mungkin langsung gubrak begitu kan. Oh iya Syekh, udah hilang tuh pembicaraan. Bulan depannya ketemu lagi. Kata Syekh, gimana progres rumah sakit? Gimana gak tambah bingung kan? Dikasih 100.000 nanya progres rumah sakitnya gimana? Diam aja. Nggak usah khawatir. Saya kasih tambahan dana lagi. Berapa? 100.000 lagi. Ya Allah. Terus itu berlaku beberapa kali. Ternyata jamaah sekalian, jangan lihat 100.000-nya. Memang angka hanya 100.000. Tapi 100.000 itulah uang yang dimiliki oleh Syekh di bulan tersebut. Gak punya uang lagi beliau nih. Begitu juga bulan berikutnya. Uangnya hanya 100.000 dan 100.000 itu yang dikasih. Begitu juga dengan pemberian ketiga. Beliau gak punya uang lagi. Setelah biaya kebutuhan pokok, bertahan hidup,
Uangnya tinggal 100.000, itu yang dikasih. Sambil meminta semoga Allah terima ini pemberian. Semoga Allah terima. Itu benar, jemaah, ajaib. Akhirnya ini orang mikir, ya Allah, ini serius nih. Ini serius. Dan akhirnya mereka tahu, saya nggak punya uang lagi kecuali ini. Dan itu dikasih ke kita. Terpanggillah banyak pihak. Terpanggil banyak pihak. Akhirnya mereka membuat perencanaan. Dan subhanallah, jadilah rumah sakit yang dicita-citakan. Jadi. Dan beberapa waktu yang lalu saya ketemu salah satu orang dari Mesir, masih ada sampai sekarang tuh rumah sakit. Dan yang lebih ajaib lagi, itu rumah sakit gratis untuk penderita kanker, gratis, gak bayar. Itu kalau Allah terima amal ibadah kita. Kita ini terlalu pakai logika materi dan dunia. Nggak mungkin, nggak masuk nih hitung-hitungan. Subhanallah. Apa susahnya bagi Allah, jamaah? Dan ini real, ini bukan hoax. Sebagaimana hamilnya Maryam bukan hoax. Dan bukan maksiat. Dan perubahan kondisi dari dugaan berzina, lalu anak yang dilahirkan jadi anak zina misalnya, menjadi nabi, itu kan ajaibin, itu luar biasa. Ini yang perlu kita camkan, khususnya ketika kita nggak punya kemampuan apa-apa. Fokus bagaimana amal kita diterima sama Allah. Bukan banyak-banyakan amal semata. Gimana caranya nih amal diterima? Kalau Allah terima, nanti Allah yang lanjutkan. Allah yang lanjutkan. Allah yang bantu. Allah yang wujudkan. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang penting diterima itu amalan. Makanya Ali bin Abi Thalib menjelaskan, hendaknya fokus Anda agar amal Anda diterima oleh Allah itu lebih besar dibanding fokus Anda terhadap amal Anda itu sendiri. Yang penting tuh amal diterima sama Allah. Mau banyak amalan, mau nyumbang puluhan miliar, mau punya proyek A, proyek B, mau punya sekolah, mau punya TK, SD, SMP, SMA, kalau nggak diterima juga nggak ada gunanya. Kalau nggak diterima, nggak ada gunanya. Tapi kalau Allah terima, subhanallah, dari satu sumur bisa jadi satu kota. Itu ketika Allah menerima perjuangan Hajar alaihissalam, mulai dari mata air yang namanya Zam-Zam jadi kota kayak kita lihat hari ini. Dengan perputaran barang yang cukup luar biasa. Mekah yang kalau kondisi normal nggak ada matinya tuh kota Mekah itu. Kata orang, New York kota yang nggak pernah tidur, suruh dia ke Mekah tuh, bandingin tuh. Mas Agus sudah ngerasain, nggak bisa tidur kita di hotel, tatet gitu kan. Ya bener ini, nggak bisa tidur kita. Ya Allah, jam 1 malam, jam 2 tatet, klakson bunyi di luar. Itu diberkahi sama Allah.
Padahal kerjaannya ngajar ngapain sih? Cuma suruh lari-lari doang, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sofa, nggak ada air, lari ke marwah, nggak ada air lagi, ke sofa lagi, nggak ada, ke marwah lagi. Kerjanya lari doang, nggak pakai strategi, nggak menghadirkan pakar air gitu loh. Enggak, cuma kerjanya lari-lari doang. Tapi Allah terima. Allah terima tuh amalan. Akhirnya dari amalan tersebut keluarlah air terbaik di dunia. Tidak ada research sama sekali, gak ada udah. Gak ada pakar yang bilang kayaknya di sini, gak ada. Gak ada penelitian, gak ada observasi, gak ada turun tim dulu untuk ngecek oh di mana nih. Enggak udah. Gimana cara dapetnya? Lari-lari, sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah. Udah begitu 7 kali. Ya Allah. Iya, semoga teman-teman sesegera mungkin umroh ke sana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kita datang ke sana cuman jalan doang, nggak ngerti apa makna di balik itu. Coba lihat tuh, ini seorang wanita lemah, bukan pakar tanah, bukan pakar air, bisa nemuin tuh air terbaik di dunia. Lalu dari air itu ada tanda kehidupan. Suku Jurhum akhirnya mampir, akhirnya berkembang, jadi kayak sekarang. Kita full 100% konsentrasi ke teknis, ke perencanaan. Bagus, nggak ada yang bilang nggak bagus, bagus. Tapi mana minta sama Allah? Mana konsentrasi dan fokus agar amal itu diterima? Yang ada ngandelin kekuatan diri, yang ada ngandelin logika, yang ada ngandelin diri sendiri. Ya pantas saja nggak berkah. Kalaupun jadi sebuah hal, hilangnya cepat udah. Lihat hasil dari lari-lari 7 lap itu tuh sampai hari ini kita nikmatin. Sampai hari ini. Dan tuh air nggak habis-habis. Subhanallah, airnya nggak habis-habis. Makanya jamaah sekalian, ini kehidupan ada yang punya. Yang terpenting itu kalau kita ngerjain amalan diterima sama yang punya alam semesta ini. Begitu Allah terima, Allah atur semuanya. Kita nggak ngerti udah. Dan kita nggak pernah bayangkan bisa sebesar itu dan seluas itu. Tapi itulah yang akan terjadi jika Allah terima amal kita. Nah, timbul pertanyaan, gimana agar amal ini diterima? Syaratnya apa? Kata para ulama, yang pertama harus ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas artinya hanya mengharapkan wajah Allah dan ridho Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Gak ada tuh pengen dipuji, pengen disanjung. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia,
biar kita terkenal, biar kita biar orang tahu saya ini pengajar bahasa isyarat. Awi imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya untuk niatnya tersebut. Allah nggak terima, Allah nggak terima. Dan begitu Allah nggak terima, berantakan semuanya. Jadi selalu berpikir, sudah ikhlas atau belum? Ikhlas itu yang membuat kita eksis. Imam Malik itu, jamaah, Imam Malik punya sebuah buku, punya karya namanya Al-Muwatta, kitab hadis judulnya Muwatta. Ketika selesai, ada sebagian pihak bertanya dengan nada kritik atau mempertanyakan, wahai Imam Malik, kenapa nulis Muwatta kayak begini? Bukankah yang setipe dengan kitab engkau ini udah banyak? Buku hadis dengan tipe seperti yang engkau tulis udah banyak. Kenapa nulis lagi? Jadi sebagian orang melihat ini buku nggak ada kelebihannya. Udah ada orang-orang yang nulis buku ini. Sebagian mereka bilang gitu. Kenapa masih nulis buku kayak gini? Apa kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa baqa. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu lalu ia persembahkan untuk Allah, itu yang akan eksis. Itu yang akan langgeng, dan itu akan kekal sampai hari kiamat. Dan terbukti hari ini, jika orang menyebutkan saya nukil dari buku Muwatta, maka semua berpandangan, semua mengarah pada Muwatta'nya Imam Malik. Kitab Muwatta yang eksis di perpustakaan internasional hari ini, kitab Muwatta yang ada di toko-toko buku bahasa Arab atau buku agama hari ini adalah Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik. Itu yang eksis. Padahal gak sesuai dengan teori bisnis hari ini. Salah satu teori bisnis hari ini, biar eksis, biar diterima, diferensiasi kan begitu. Ini gak ada diferensiasinya. Buku ini tuh udah banyak yang nyamain. Tapi hati umat ke buku ini. Padahal yang setipe dengan buku ini banyak. Tapi hati gak bisa dibohongin. Sukanya buku ini udah. Sama kayak Riyadhus Shalihin, buku seperti Riyadhus Shalihin itu banyak. Tapi umat tetap aja Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Saya sebelum mulai kajian Riyadhus Shalihin yang setiap pagi itu kan rapat sama teman-teman dulu. Oke, ini kondisi pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Kita butuh kajian setiap hari. Saya minta masukan. Apa masukan antum? Buku apa yang akan dikaji? Semua Riyadhus Shalihin. Padahal nggak ada skenario. Padahal kenal sama Imam Nawawi aja enggak. Keturunan Imam Nawawi juga enggak. Yang mendapatkan royalti dari Imam Syafi'i, Riyadhus Shalihin juga enggak juga. Tapi hati itu Riyadhus Shalihin. Oke, akhirnya kita putuskan istikharah Riyadhus Shalihin. Itu siapa yang masukkan hati kita? Udah Riyadhus Shalihin aja. Padahal ada banyak buku yang setipe dan cocok juga kalau dikaji setiap pekan, setiap hari.
pendekatannya sama, ayat hadis berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi itulah hadirin, emang keikhlasan tuh beda. Imam Nawawi gelarnya apa tuh? Gelarnya Muhyiddin, penghidup agama. Gelar itu dikasih banyak para ulama karena karya-karya beliau yang sangat fenomenal, sehingga beliau dikasih gelar Muhyiddin, penghidup agama. Seakan-akan agama kita di beberapa tempat mati suri terus dihidupkan lagi oleh karya-karya Imam Nawawi, saking fenomenalnya, saking memberikan pengaruh. Begitu Imam Nawawi dengar gelar Muhyiddin disematkan kepada diri beliau, apa responnya? Itu gelar Muhyiddin pada hari ini itu seperti dapat award, dapat penghargaan. Itu gelar internasional. Kira-kira orang sekarang dapat award tuh gimana responnya? Imam Nawawi ketika dengar beliau dapat gelar Muhyiddin, beliau langsung buat statement resmi. Beliau katakan, dan statement ini masih ada sampai hari ini, artinya di buku-buku para ulama pada sampai hari ini. Kata beliau, ma aj'alu fil hillin man naqabani Muhyiddin. Saya tidak akan halalkan dan saya akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada saya. Allahu Akbar. Saya nggak terima. Saya nggak halalkan dan saya akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada saya. Padahal yang kasih gelar itu ulama juga, dan niatnya nggak ada maksud apa-apa. Tapi itulah orang-orang yang berusaha ikhlas. Maksud Imam Nawawi apa? Semakin tinggi gelar, semakin sulit ikhlas, jamaah. Itu udah clear. Semakin tinggi gelar, semakin susah menahan godaan senang dipuji orang. Semakin tinggi gelar, semakin terbuka peluang dipuji gitu loh. Nah, semakin terbuka peluang dipuji, semakin susah menjaga keikhlasan. Simpel aja deh. Yang lebih banyak dipuji di masyarakat itu yang lulusan SD apa lulusan S3, gitu aja. Semakin tinggi jenjang kita, semakin rentan kita dipuji orang. Dan semakin sulit menjaga keikhlasan. Itu yang dipahami Imam Nawawi. Ini mah kasih PR baru buat saya. Itu maksudnya. Saya susah ikhlas kalau begini. Saya nggak terima. Gitu jangan. Kita senang dipuji, sekolah Anda yang terbaik. Ini kalau ingin Allah terima, jangan bermain di kotak itu. Jaga keikhlasan. Nanti Allah atur semuanya. Allah atur semuanya. Syarat pertama, keikhlasan. Syarat yang kedua, agar amalan kita diterima. Syarat yang kedua, insya Allah pekan depan, Masya Allah ya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.